berbicara tentang perjalanan wisata, maka salah satu yang dapat kita kunjungi jika kita mengunjungi Bukit Tinggi yaitu rumah kelahiran Bung Hatta. Selain memiliki spot foto yang beraneka ragam bagi kaula muda, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga menyimpan banyak sekali sejarah mengenai sang proklamator. Maka dari itu, saya Mutiara dan Jennifer Veronica akan memandu teman-teman semua untuk berkeliling di rumah kelahiran Bung Hatta. Saat memasuki rumah kelahiran Bung Hatta yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Kota Bukit Tinggi, kita akan disuguhkan oleh arsitektur rumah khas Minang di mana rumah ini terbuat dari kayu dan sangat sederhana. Memasuki pintu utama, kita akan disajikan beberapa ruang tamu dan juga berbagai pajangan-pajangan dan foto-foto keluarga Bung Hatta serta silsilah dari Bung Hatta dan juga keluarga. Semua kali ini saya sudah bersama Kak Yosi dan Kak Sylvia yang selama ini merupakan narasumber kita pada rumah kelahiran Bung Hatta ini, dan mungkin boleh dijelasin Kakak mengenai sejarah Bung Hatta sendiri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang rumah kelahiran Bung Hatta ini, museumnya ini. Jadi museum ini adalah tempat lahirnya Bapak Hatta dulunya, yang mana kamarnya itu ada di lantai 2 gitu. Jadi Bapak Hatta lahirlah di rumah ini pada tanggal 12 Agustus tahun 1902, dan Bapak Hatta dilahirkan dari orang tua yang bernama Ibunda Ibu Saleha dan ayah yang bernama Bapak Jamil gitu. Jadi Bapak Hatta di rumah ini itu sampai 11 tahun sampai SD, karena Bapak Hatta melanjutkan SMP-nya itu ke Padang dan SMA-nya itu ke Batavia, S1 dan S2-nya Bapak Hatta di Belanda gitu. Jadi Bapak Hatta kuliahnya di Belanda itu dengan biaya sendiri, bukan kalau zaman sekarang kan ada namanya beasiswa. Kalau zaman dulu itu Bapak Hatta tidak pakai beasiswa, tapi dengan biaya sendiri dari keluarga gitu. Jadi nanti ada dilihat, ada foto Bapak Hatta pulang dari Belanda, itu pulangnya ke Bukit Tinggi dulu. Itu tentang Bapak Hatta. Dan Bapak Hatta kemudian melanjutkan perjalanan hidupnya beliau di Jakarta. Setelah itu Bapak Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Nah, jadi Bapak Hatta selanjutnya melanjutkan perjalanan hidup beliau itu di Jakarta, dan sampailah Bapak Hatta kemarin itu jatuh sakit sampai meninggal. Jadi Bapak Hatta itu meninggal di Jakarta dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta, bukan di tempat pemakaman pahlawan gitu. Nah, gitu ceritanya tentang Bapak Hatta. Terima kasih. Hanya sendiri. Tak hanya itu, lukisan wajah Bung Hatta akan terpampang di lantai pertama rumah dan lantai kedua rumah. Selama berkeliling di rumah kelahiran Bung Hatta ini, kita akan disuguhkan dengan banyak sekali foto-foto Bung Hatta, mulai pada saat muda maupun saat menempuh pendidikan baik di Batavia maupun di Belanda. Selanjutnya, foto-foto lainnya yang dapat kita jumpai yaitu foto-foto keluarga Bung Hatta sendiri dan juga beberapa foto yang diambil beralamatkan di rumah asli kelahiran Bung Hatta ini. Dengar penjelasan dari Kak Yosi mengenai sejarah Bapak Hatta sendiri, mungkin kesempatan kali ini juga kita minta penjelasan dari Kak Sylvia mengenai bagaimana sih di rumah ini sendiri dan bagaimana pengelolaan rumah ini sampai pada waktu sekarang. Mungkin Kak Sylvia boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Kakak. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengelolaan rumah ini dan sedikit sejarah tentang rumah ini. Jadi kalau rumah ini yang kelola Pemda, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau rumah, ini rumahnya udah nggak asli lagi, udah replika. Nah, kalau rumah sekarang udah nggak asli lagi ya teman-teman. Kalau rumah udah dibangun ulang, tapi desain sama bentuknya persis kayak yang lama. Jadi kalau rumah aslinya itu dibangun tahun 1860, udah roboh, udah nggak ada lagi, dan tanahnya pun udah sempat dijual dulunya. Jadi diambil lagi sama Pemda, dibangun lagi tahun 94, selesainya tahun 95, 1 tahun pembangunan. Jadi kalau di sini petugasnya ada pemandu kita, Kak Yosi Rumiudi. Kalau bagian pengamanannya saya, Sylvia Ramadhani, dan ada adik-adik kita PKL dari SMK Pak Padang Panjang. Kalau untuk kebersihannya ada juga. Kalau untuk bagian pengamanannya ada 3 orang, yang satu jaga siang, yang satu jaga malam. Jadi rumah ini dijaga 24 jam.
kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Yosi dan Kak Sofia yang sudah dari tadi menemani kita berjalan-jalan di rumah kelahiran Bung Hatta ini, berkeliling mulai dari lantai 1, lantai 2 dan memberikan kita semua pemahaman bagaimana sejarah rumah ini sendiri. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Kak Yosi dan Kak Sofia. Terima kasih juga udah berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Ya, jangan lupa nanti lain kali berkunjung lagi gitu ke sini. Iya. Jangan bosan-bosan untuk mengunjungi museum yang ada gitu loh. Oke, salam museum. Salam Museum di hatiku.